Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desil. Yang pertama adalah pengertian desil. Desil di sini merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis, desil bisa dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya sampai dengan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar perhitungan desil memakai angka per 10. D1 sama dengan 1/10n, D2 sama dengan 2/10n, dan begitu seterusnya. Untuk mendapatkan nilai desil, kita dapat memakai rumus sebagai berikut. Desil ini dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu 1. Susunan data menurut satuan nilainya atau mengurutkan. Yang kedua, menentukan suatu letak pada desil. Dan yang ketiga, menentukan suatu nilai pada desil. Baik, di slide yang ketiga menjelaskan tentang rumus desil data tunggal, di mana di keterangan terdapat D ini sama dengan desil, itu bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9, dan N ini sama dengan banyaknya data. Lanjut. Di slide yang keempat terdapat soal, yaitu nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat banyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, dan seterusnya. Maka tentukanlah nilai desil D6. Terdapat penyelesaian. Yang pertama, mengurutkan data. Diurutkan dulu data tersebut yang tadi di atas masih berantakan, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang kedua itu masukkan data ke rumus utama. Rumus utamanya ini kan DI sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 10. D6. D6 ini itu yang mau dicari, desil 6. Sama dengan I. I-nya ini itu desil 6-nya ini yang mau kita cari. Terus N itu total data keseluruhan. Terdapat 10, yaitu ini. Terus ditambah 1, tutup kurung, dibagi 10. Lalu D6 sama dengan 6, 10 ditambah 1 dulu, lalu 6 dikali 11 dibagi 10. D6 itu sama dengan 66 dibagi 10, hasilnya D6 sama dengan 6,6. Lanjut ke rumus selanjutnya ini, D6 sama dengan data ke-6 ditambah 0,6, buka kurung, data ke-7 dikurang data ke-6, tutup kurung. Nah, data ke-6-nya ini didapetin dari mana? Dari 6 yang atas, yaitu dari total desil 6 sama dengan 6,6. Dari total yang awalnya ini yang kecil. Jadi 6-nya itu diambil menjadi data ke-6, ditambah, karena 6-nya tadi udah diambil, jadi tinggal 0,6.
terus buka kurung data ke-7 dikurang data ke-6. Nah, D6 ini D6 sama dengan data ke-6, yaitu data yang di atas. Data yang di sini. Diambil data ke-6-nya, yaitu data yang 75. Dimasukkan ke dalam sini. Ditambah 0,6, lalu data ke-7. Data ke-7-nya ini, yaitu data di sebelah data ke-6 tadi. Yaitu angka 80. Terus dikurang data ke-6. Data ke-6 tadi kan 75. Jadi di rumus selanjutnya desil 6 sama dengan 75 ditambah 3. Tiganya ini didapat dari pengurangan dan perkalian data yang di atasnya. Yaitu 80 dikurang 75 dikali 0,6. Sehingga didapatkan 6, hasilnya ditambahkan menjadi 78. Nah, di rumus yang terakhir, berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi desil 6 ini menunjukkan ke nilai 78. Baik, saya lanjut di slide kelima ini, menjelaskan tentang rumus desil data kelompok, di mana rumusnya ini yaitu DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikurang F besar dibagi F kecil tutup kurung. Keterangannya ini yaitu I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9. TB yaitu tepi bawah kelas desil. N kecil ini yaitu jumlah seluruh banyak data. Lalu ada FK atau jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Terus ada FI, yaitu frekuensi kelas kuartil. Dan P, yaitu panjang kelas interval. Lanjut. Terdapat soal, yaitu sebagai berikut. Dalam mencari nilai desil pada data tunggal, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. I sama yang F kecil, yaitu I ini 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, dan seterusnya. Dan yang F 3, 5, 8, 11, dan seterusnya. Yang ditanyakan, maka tentukanlah hasil dari nilai desil D8. Penyelesaiannya itu yang pertama, mencari sebuah interval kelasnya dulu. Itu rumusnya sebagai berikut. I dibagi 10 dikali F kecil. I-nya ini yaitu pertanyaan dari hasil dari nilai desilnya itu yaitu D8. 8-nya ini yang kita masukkan ke dalam nilai I ini menjadi 8. Terus kita lanjut F kecil. F kecil ini atau bahasanya frekuensi itu total keseluruhan. Total keseluruhan ini kita jumlah menjadi 40. Terus lalu kita kalikan terlebih dahulu. Kita bagi dulu 40 dibagi 10, yaitu sama dengan 4.
40 dibagi 10 sama dengan 4. Lalu di 4 ini dikalikan dengan 8. Didapatkan hasil yaitu 32. Baik, sekarang di slide yang ke-7, lanjutan dari slide yang ke-6. Di cara yang kedua, cara yang pertama tadi kan mencari interval. Sekarang di cara yang kedua itu masukkan pada rumus utama. Itu DSI sama dengan B ditambah P, buka kurung, I dibagi 10 dikali N tutup kurung. Dikurang FK dibagi F kecil. Sama dengan B ini tepi bawah kelas desil. Yaitu 40,5. Terus P. P ini panjang kelas interval yaitu 5. Lalu rumus yang ini, rumus total interval tadi yang sudah dicari di slide yang sebelumnya, itu totalnya 32. Terus FK. FK ini jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 27. Dan yang terakhir, F kecil. F kecil ini. F kecil ini sesuai dengan rumus desil data tunggal yaitu sudah baku, yaitu angkanya 10. Nah, cara perhitungannya, yang pertama kita turunkan saja terlebih dahulu angka 40,5-nya. Tidak usah diganggu gugat. Lalu dapat dari mana angka 2,5-nya ini? Itu dari perhitungan total angka ini. Total angka yang ini. Nah, ditotalkan. Gimana caranya? Kita simak. Yang pertama itu kita kurangin. Yang di dalam kurung 32 dikurang 27 yaitu mendapatkan hasil 5. Lalu dikali dengan angka 5 yang di luar buka kurung tersebut, dibagi 10. 5 kali 5 sama dengan 25. Dibagi 10. Karena tidak muat, kita naikkan ke atas. 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Kalau tidak percaya bisa dicoba di kalkulator teman-teman masing-masing. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu 40,5 ditambah 2,5 sama dengan 43. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat mengerti.